Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Nugraha dari Informatika 2 dengan NIM 2462544. Nah, di sini saya akan membuat tugas mengerjakanlah. Nah, sebelum kita masuk, saya melihat sisi kanan dan sisi kiri bahwa tidak ada orang, aman, tidak ada apa-apa. Nah, jadi langsung saja mungkin kita masuk di tugas. Nah, sini sudah masuk. Yang pertama yang kita buat itu adalah kelasnya yaitu kelas mahasiswa. Nah, sini kita buat fungsinya. Nah, dev init ini untuk akan dipanggil untuk menginisialisasi atribut mahasiswa. Nah, atributnya mahasiswa itu apa saja? Ini nama, ini nomor, nah, sini sudah. Ini atributnya. Nah, konstruktornya nama. Nah, ini untuk menginisialisasikan nama tersebut. Ini dia nama, atributnya akan menginisialisasi. Nah, situ di sini kita masukkan prestasinya, tapi belum diisi, dan diisi sebagai non. Nah, sudah. Nah, untuk fungsinya lagi kita memanggil metodenya set nama. Aduh, set nama ya. Set nama.
Nah, kita manggil lagi. Sama juga yang di atas. Self, kita akan return self nama habis itu name umur Nah, sudah di sini untuk set namanya sudah diisi dengan atributnya. Nah, di situ kita masuk lagi di metode set info. Jadi set info ini dia itu akan menampilkan seluruh data mahasiswa seperti nama, NIM, umur, IPK, email, prestasi. Tetapi kan prestasinya masih nona. Nah, kita isi. Nah, jadi kita akan print karena dia akan menampilkan data-data mahasiswa. Jadi kita print itu memanggil. Nah, print nama, nama,
kita buat metodenya yang ada berapa atribut mahasiswa, yang itu ada nama, umur, NIM, IPK, prestasi, email. Nah, itulah fungsi dari metode set info, yang dimana isinya itu ada atribut mahasiswa, yaitu nama, umur, NIM, IPK, prestasi, email. Nah, terus kita buat lagi fungsi untuk menganalisis data ya. IPK. Nah, sini kita mau menganalisisnya, teman-teman. Nah, kita buat if-nya, if IPK lah, dengan dia minta lebih dari 4,0 kurang dari 4,0. Nah, sini kita prestasi ya. Nah, sini kita mengkategorikan prestasinya mahasiswa dengan nilainya IPK. Kalau dia lebih dari 3,5 dan kurang dari 40, maka dia termasuk luar biasa. Nah, elifnya dari 3,9. Maka dia
Wah. Hmm. Berapa ya itu? Nah, di sini saya tambahkan self IPK-nya agar dapat gampang menentukan IPK-nya. Nah,
Setelah itu habis dari kita buat apa ini, kita akan membuat ini kan sudah analisis EPK analisisnya. Itu apa ya? Salah guys, bukan analisis. Bisa juga dianalisis atau disingkatnya data PK-nya. Nah, sini kita akan masuk di validasi. Nah, untuk kita validasi ini itu menerima apa? Ada 3 parameter, yaitu umur, NIM, dan email. Nah, syarat validasi ini itu ada 3 teman-teman. Ada 3 syarat. Yang pertama umur harus lebih dari 18. Permisi Pak, ada sembahyang, kita stop dulu, nanti kita lanjut setelah sholat. Baik, kembali lagi. Sebelumnya minta maaf karena di stop tadi video ini, dan habis sholat juga sih sebenarnya. Nah, kita lanjut di sudah validasi ya ternyata. Nah, atribut dari validasi ini ada 3, yaitu umur, NIM, dengan email. Nah, umur itu harus lebih dari 18, sedangkan NIM itu kurang dari apa ya, dari 8 digit lah. Nah, jadi kita buat dulu itu apa. Nah, jadi kita ketik lebih dari 18. Buka dari 4.0 Nah, kita sudah buat if umur lebih dari 18 dan IPK kurang dari 4. Tunggu dulu, bermasalah ini karena masalah IPK nya salah guys. Oh, kita tidak ini guys, salah, sorry, bukan email ternyata PK. Nah,
atau dipanggil di atribut, maka di jalannya ini tidak jalan guys. Nah, karena kita panggil di atribut, kita bisa mengaktifkan kembali IPK yang error tadi. Nah, di sini ada len. Nah, len ini itu memastikan nim bahwa akan diinput jika sudah ditentukan programnya. Jadi kalau dia kurang dari 8 karakter, maka dia jalan juga, cuman ya jalan. Nah, tetapi ketika dia lebih dari 8 karakter, maka dia tidak valid. Kayak begini nanti contoh kerjanya. Nah, sini kan ada if, ada if ya. Nah, ada if. Sudah. Kalau ada if, pasti ada else. Nah, ya kan? Nah, tapi sebelum kita masuk di else, kita masuk di self apa itu? Self lebih seperti ini. Nah, kenapa saya taruh set info di sini? Karena ini metode yang akan menampilkan data tersebut. Set info yang ini ada self nama, umur, nim, IPK, prestasi, email. Jadi dia akan bertampil di sini guys. Nah, setelah itu intinya dari self set info ini lebih singkatnya itu untuk menampilkan data guys, data metode ini set info. Nah, kita beralih ke else. Nah, di sini else kita print umur atau IPK atau nim. Nah, kurangnya seperti ini, tidak valid. Nah, ini kalau dia umur kurang dari 18, maka dia akan pindah ke else, umur tidak valid. Jadi salah satu tidak valid umur, IPK, NIM, salah satunya seumpamanya umur tidak valid, maka IPK dengan NIM akan mengikut dan tertulis umur, IPK, NIM tidak valid. Nah, makanya kita validkan umur harus lebih dari 18, IPK kurang dari 4, dan IPK lebih dari 0, dan NIM kurang dari 8 agar valid. Jika NIM lebih, umur kurang, IPK lebih, maka itu tidak valid guys. Nah, kita
pindah ke IPK-nya teman-teman. Kita tentukan IPK-nya. Kita ambil 3.1. Nah, untuk memanggilnya kita panggil kelasnya ya. Kelasnya apa? Kelas mahasiswa. Nah, kita ambil mahasiswa. Nah, kita isi ini. Anthony. Nimnya umurnya nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita panggil lagi data IPK-nya. Nah, panggil data IPK, terus nah, di data IPK ini ada ini if kita panggil IPK ini 3.1. Nah, terus nama, kita isi nama kita, umur, NIM 246. Panggil info. Ya, jadi kita panggil atribut set method set info ini, kita panggil atributnya, yang dimana atributnya itu ada self nama, umur, NIM, IPK, prestasi, email. Nah, kita panggil set info kita panggil nama, NIM, umur, email. Sorry, email belum kita panggil. Nah, kurang lebih begini dia cara kerjanya. Nah, kita buatkan IPK-nya dulu 3,1, kita inputkan terlebih dahulu. Setelah itu objeknya mahasiswa. Nah, seperti ini dibuat yang data yang di awal tadi, ada nama, NIM, umur, IPK, email, seperti ini Anthony. Nah, kita panggil metodenya data IPK-nya yang ini. Jadi kita panggil berdasarkan sesuai prestasinya teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah panggil. Terus ini. Data mahasiswa lainnya kita ambil di set nama ini. Nah, nama inilah kita ambil dari nama, umur, NIM, email, ini set nama. Ada 4.
Setelah itu kita validasi data dengan metodenya validasi ini ada umur, NIM, IPK. Nah, jadi jika tidak jika dia tidak valid yang tadi NIM, umur, maka dia muncul ke else, teman-teman. Jadi kita buatkan ini semoga jadi ya, teman-teman. Nah, kita di sini error di nama, NIM, umur, email. Kita salah di sini. Berarti ada yang salah di antara ini. Salah di sini kita, guys. Duh, sabar. Ada yang salah, guys. Apa bisa ini? Kita belum panggil validasi ya, teman-teman. Nah, kita harus panggil validasi biar jalan. Kita cuma memanggil set info tadi. Nah, apa yang dalam metode validasi ini ada semua di parameternya. Nah, ada umur, NIM, dan IPK. Kita masukkan di sini. Ada umur, NIM, dan IPK. Kita lihat. Masih salah juga. Oh, salah di sini, teman-teman. Harusnya set nama bukan set info. Set nama ya, karena di set info itu ada nama, umur, NIM, IPK, semua ada, kecuali di set nama, NIM, umur, email ada 4 saja. Pantas kita salah, teman-teman. Nah, di sini kita semoga bisa sih. Nah, ini terpanggil nama Ariel, umur 20, NIM. Nah, ini kurang dari 8, makanya dia jadi, teman-teman. Prestasi jago email. Nah, bagaimana panggil else-nya? Gampang, kita masukkan saja ini NIM-nya kita lebih dari 8, kayak begini. Nah, panggil. Nah, kenapa tidak valid? Begini, karena NIM kita lebih dari 8, dari 2, 4, 6, 2, 5, 0, 0, 4, 4, ada 9 ke berapa ini. Nah, kalau dia lebih dari 8, maka dia termasuk ke else, terlempar ke else, tidak valid. Salah satu saja yang tidak valid, maka dia tidak valid juga, tidak jalan tapi muncul di else. Nah, tapi kalau di email, bang, tetap jalan. Mau apa ini, mau izin saja, dia tetap jalan. Nah, kalau kita tulis di sini email juga, saya rasa tetap. Nah, tapi sini tidak ada, guys. Nah, kalau memanggil mahasiswanya
itu bagaimana dia tinggalan teman-teman. Kita matikan set nama ini. Set nama kan ini termasuk, lihat muncul Anthony Anthony 15 24 23 jago muncul. Nah ini maka dia muncul guys. Nah kalau kita ubah IPK nya satu lah, maka IPK nya prestasinya muncul, siap-siap dia. Nah mungkin ini saja barangkali yang bisa saya kerjakan dan bisa jelaskan, walaupun ada kesalahan. Ya itu saja mungkin, barangkali mohon maaf kalau ada perkataan salah atau apapun itu, saya minta maaf. Wajarlah manusia selalu banyak khilafnya.